Mertua sombong membentakku, wanita miskin pengangguran seperti kamu mana mungkin punya mobil mewah seperti dia. Ia membandingkanku dengan pelakor yang pamer mobil kredit. Mereka tak tahu, aku pemilik showroom tempat mobil itu dicicil. Di depan semua orang, kutarik kuncinya dan kusita mobilnya saat itu juga. Yuk, absen dulu di kolom komentar. Sobat kisah berasal dari kota mana saja? Jangan lupa tekan like dan subscribe, ya. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Terima kasih. Namaku Sari. Aku bukan perempuan yang pandai berbicara lantang. Aku tidak terbiasa meninggikan suara untuk membela diri. Sejak kecil, ibu mengajarkanku satu hal yang terus kupegang hingga hari ini. Harga diri tidak perlu diumumkan, ia cukup dijaga. Namun setelah menikah, aku mulai mengerti bahwa menjaga harga diri di dalam rumah orang lain ternyata jauh lebih sulit daripada yang kubayangkan. Aku menikah dengan Arman karena cinta. Setidaknya, itu yang kupercaya dulu. Kami bertemu di sebuah acara keluarga. Arman tampak hangat, penuh perhatian, dan selalu membuatku merasa aman. Ia berkata bahwa ia tidak peduli pada harta, tidak peduli pada status. Katanya, yang ia butuhkan hanya istri yang setia dan tulus. Aku percaya. Aku meninggalkan kenyamanan hidupku demi menjadi istrinya. Aku memilih tinggal di rumah mertuaku agar bisa merawat ibunya yang sudah lama menjanda. Bagiku, berbakti kepada orang tua suami adalah bagian dari tanggung jawab. Namun mungkin aku salah memahami arti tanggung jawab. Hari pertama tinggal di rumah itu, Bu Ratna menyambutku dengan senyum tipis. Senyum yang tidak pernah benar-benar hangat. Kamu tidak bekerja, kan? Tanyanya waktu itu. Aku membantu usaha keluarga, Bu, jawabku pelan. Ia hanya mengangguk singkat. Tatapannya turun dari ujung rambutku sampai ke sandal yang kupakai. Penilaian yang tak perlu diucapkan pun terasa jelas. Sejak saat itu, setiap hari seperti ujian kecil yang tak pernah selesai. Aku bangun sebelum matahari muncul. Menyapu halaman, mencuci pakaian, memasak sarapan, menyiapkan kopi untuk Bu Ratna. Semua kulakukan tanpa pernah diminta 2 kali. Aku berusaha menjadi menantu yang tak memberi celah. Namun rupanya, di mata beliau, aku tetap kurang. Masakanmu hambar, katanya suatu pagi. Rumah berdebu begini saja tidak kelihatan. Perempuan itu harus bisa membanggakan suami, bukan cuma numpang hidup. Kata-kata itu diucapkan dengan nada datar. Seolah biasa saja. Seolah tidak menyayat apapun di dalam dadaku. Arman? Ia jarang membelaku. Awalnya, ia masih mencoba menenangkan. Ibu memang begitu, Ri. Sabar saja. Lama-lama, ia hanya diam. Diam adalah bentuk persetujuan yang paling menyakitkan. Aku tidak pernah meminta kemewahan dari Arman. Aku tidak menuntut perhiasan mahal atau tas bermerek. Aku cukup bahagia dengan dapur kecil dan kamar sederhana di rumah itu. Bagiku, kebersamaan lebih berharga dari segala benda. Namun bagi Bu Ratna, nilai seorang perempuan diukur dari apa yang bisa dipamerkan. Suatu siang, ketika aku sedang menjemur pakaian di halaman, suara mesin mobil berhenti tepat di depan rumah. Suaranya halus, berbeda dari kendaraan biasa yang sering lewat di gang kami. Aku menoleh. Mobil itu mengilap. Warnanya putih mutiara. Kaca gelapnya memantulkan cahaya matahari hingga menyilaukan. Pintu terbuka perlahan. Seorang perempuan turun dengan sepatu hak tinggi. Rambutnya tergerai rapi, wajahnya penuh riasan yang tampak mahal. Senyumnya lebar saat melihat Bu Ratna keluar menyambutnya. "Rika!" seru Bu Ratna, suaranya tiba-tiba cerah seperti anak kecil mendapat hadiah. Aku berdiri kaku. Nama itu sudah pernah kudengar. Beberapa minggu terakhir, Arman sering menyebutnya. Katanya hanya teman lama. Katanya hanya rekan bisnis kecil-kecilan. Tapi caranya menyebut nama itu berbeda. Rika berjalan mendekat dengan percaya diri. Tasnya menggantung di lengan, jam tangannya berkilau di bawah cahaya. "Wah, rumahnya masih asri sekali, Tante," katanya manja. Bu Ratna tertawa kecil. "Masuklah, Nak, jangan di luar saja." Rika melirik ke arahku. Pandangannya berhenti sesaat,
lalu tersenyum tipis. "Oh, ini Mbak Sari, ya?" Nada suaranya lembut, tapi ada sesuatu di baliknya. Sesuatu yang terasa seperti sindiran halus. Aku mengangguk. "Silakan masuk." Tanganku masih basah oleh sisa cucian. Bajuku sederhana, tanpa riasan, tanpa aksesori. Di hadapan perempuan itu, aku terlihat biasa saja. Sejak hari itu, Rika sering datang. Tidak lagi hanya siang, kadang sore, bahkan malam. Ia selalu membawa cerita tentang tempat makan mahal, tentang liburan keluar kota, tentang barang-barang baru yang ia beli. Bu Ratna mendengarkannya dengan mata berbinar. "Perempuan seperti kamu ini yang pintar, Rika," katanya suatu malam. "Mandiri, bisa beli apa saja sendiri." Aku yang sedang menyajikan teh berhenti sejenak. Rika tersenyum merendah. "Ah, tante bisa saja. Tuh, Arman. Lihat Rika. Masih muda sudah bisa punya mobil sendiri." "Mobil?" "Ya, mobil putih itu selalu diparkir di depan rumah setiap kali ia datang." Tetangga mulai melirik. Anak-anak kecil berhenti bermain hanya untuk melihatnya. Aku tidak pernah iri pada benda. Tapi aku mengerti, sejak mobil itu muncul, sikap Bu Ratna padaku semakin berubah. "Perempuan kalau tidak bisa membantu ekonomi suami, ya minimal jangan jadi beban," katanya suatu sore, cukup keras agar aku mendengar. Beban. Kata itu mengendap lama di kepalaku. Aku tidak pernah meminta uang Arman untuk keperluanku sendiri. Bahkan banyak kebutuhan rumah yang diam-diam kuatasi tanpa mereka tahu. Namun semua itu tak terlihat. Yang terlihat hanya penampilanku yang sederhana. Arman mulai sering keluar rumah. Katanya ada proyek baru. Kadang pulang larut dengan aroma parfum yang bukan milikku. Aku tidak menuduh. Aku hanya memperhatikan. Suatu malam, ketika kami berdua di kamar, aku memberanikan diri bertanya, "Mas, kamu dekat dengan Rika?" Ia terdiam sejenak, lalu menghela napas. "Kamu ini kenapa sih? Jangan cemburuan." Aku hanya bertanya. Dia cuma teman, dan setidaknya dia tidak selalu menuntut. Kalimat itu seperti tamparan. Menuntut? Aku yang bangun paling pagi dan tidur paling malam. Aku yang mengurus rumah tanpa keluhan. Aku yang tak pernah meminta apapun. Ternyata aku dianggap menuntut. Sejak saat itu, aku berhenti banyak bertanya. Aku memilih diam. Tapi diam bukan berarti tidak merasakan. Setiap kali Rika datang dan duduk di ruang tamu sambil tertawa bersama Bu Ratna, aku berdiri di dapur dengan dada sesak. Setiap kali mobil putih itu berhenti di depan rumah, aku tahu akan ada perbandingan baru yang dilemparkan padaku. "Mbak Sari enak ya, di rumah saja," kata Rika suatu hari dengan senyum tipis. "Tidak perlu pusing cari uang." Bu Ratna menimpali, "Iya, hidupnya santai. Tinggal menikmati saja." Aku menunduk. Jari-jariku mencengkeram ujung apron. Andai mereka tahu. Andai saja mereka tahu siapa sebenarnya aku di luar rumah ini. Tapi aku belum ingin membuka semuanya. Belum. Karena aku masih berharap Arman akan sadar sendiri. Aku masih berharap Bu Ratna akan melihat ketulusanku. Namun harapan kadang seperti benang tipis. Sekali tertarik terlalu keras, ia bisa putus tanpa sisa. Dan aku mulai merasakan benang itu menegang. Malam itu, saat semua sudah tidur, aku berdiri di depan cermin kamar. Wajahku tampak lelah. Lingkar hitam samar di bawah mata tak bisa kusembunyikan. Apa aku benar-benar beban? Bisikku pada bayangan sendiri. Tidak ada jawaban. Hanya keheningan. Aku menyentuh cincin di jariku. Simbol janji yang dulu terasa sakral. Aku masih Sari yang sama. Perempuan yang mencintai dengan tulus. Perempuan yang bekerja tanpa banyak bicara. Perempuan yang memilih sabar di atas amarah. Tapi mungkin mereka lupa satu hal. Sabar bukan berarti lemah. Dan ketika kesabaran itu mencapai batasnya, sesuatu akan berubah. Aku tidak tahu kapan tepatnya perubahan itu akan datang. Namun aku bisa merasakannya. Pelan. Pasti. Dan tak terhindarkan. Mobil putih itu kini bukan lagi sekadar kendaraan yang sesekali singgah di depan rumah. Ia menjadi simbol. Lambang yang terus diangkat tinggi-tinggi untuk membandingkanku. Namaku Sari.
Dan hari-hariku perlahan berubah menjadi panggung kecil tempat aku dipertontonkan sebagai contoh kegagalan. Pagi itu, suara klakson lembut terdengar dari luar pagar. Aku yang sedang memeras kain pel langsung menoleh. Jantungku berdebar pelan. Entah kenapa, setiap kali suara itu terdengar, ada rasa tak nyaman yang menjalar dari tengkuk hingga ke punggung. Rika turun dengan kacamata hitam besar menutupi separuh wajahnya. Rambutnya tergerai rapi, gaun selututnya berayun ringan tertiup angin. Ia berjalan penuh percaya diri, seperti pemilik rumah yang baru pulang bepergian jauh. Bu Ratna keluar tergesa-gesa, bahkan tanpa menyelipkan sandal dengan benar. Ya ampun, mobilnya makin mengilap saja. Nak, serunya kagum. Rika tersenyum manis. Baru saja diservis di showroom, Tante. Sekalian cek cicilan bulan ini. Kata cicilan diucapkannya dengan ringan, seolah menyebut harga segelas kopi. Aku berdiri di teras, memegang gagang pel yang masih basah. Rika menoleh ke arahku. "Oh, Mbak Sari," katanya lembut. "Sudah lihat mobilku dari dekat belum? Kemarin banyak yang foto-foto." "Loh?" Aku mengangguk kecil. "Sudah." "Bagus. Ya? Dapat harga spesial karena aku pintar nego." Bu Ratna menimpali cepat, perempuan sekarang memang harus cerdas. Punya kendaraan sendiri itu penting, biar tidak merepotkan suami. Kalimat itu meluncur begitu saja, namun arahnya jelas. Mengarah kepadaku. Aku menarik napas pelan. Tidak membalas. Tidak menunduk terlalu dalam. Hanya diam. Rika berjalan mengelilingi mobilnya seperti memamerkan trofi. Tetangga mulai keluar rumah, pura-pura menyapu halaman, padahal jelas ingin melihat lebih dekat. "Interiornya kulit asli, Tante," lanjutnya sambil membuka pintu. "Ada layar sentuh besar, kursinya bisa diatur otomatis." Bu Ratna masuk ke dalam mobil dengan wajah berseri-seri. Tangannya menyentuh dashboard dengan hati-hati. "Arman harusnya bisa seperti ini juga," katanya pelan, tapi cukup keras untuk kudengar. "Kalau istrinya mendukung." Aku memejamkan mata sesaat. Istri mendukung? Selama ini siapa yang mengatur pengeluaran rumah agar tetap cukup? Siapa yang memastikan listrik dan air selalu terbayar tepat waktu? Siapa yang diam-diam membantu saat Arman mengeluh kekurangan dana untuk kebutuhan tertentu? Tapi semua itu tidak terlihat. Yang terlihat hanya mobil. Sore harinya, Arman pulang lebih awal dari biasanya. Wajahnya tampak cerah. Ia langsung menuju ruang tamu tempat Rika dan Bu Ratna mengobrol. "Mas," sapa Rika manja. Arman tersenyum lebar. "Wah, mobilnya keren sekali." Aku berdiri di ambang dapur, memerhatikan dari kejauhan. "Coba bawa muter sebentar, Men," kata Bu Ratna penuh semangat. Tanpa ragu, Arman mengambil kunci dari tangan Rika. Mereka bertiga keluar rumah. Aku tetap di dalam. Suara mesin mobil itu terdengar lembut saat dinyalakan. Lalu perlahan menjauh. Aku berdiri sendirian di ruang tamu yang tiba-tiba terasa lengang. Beberapa menit kemudian, mereka kembali dengan tawa memenuhi udara. "Nyaman sekali," kata Arman. "Suspensinya empuk." Rika tertawa kecil. "Makanya, Mas, jangan mau kalah." Bu Ratna menatap Arman penuh harap. "Lihat, Nak. Kalau ada perempuan yang bisa membantu seperti Rika, hidupmu pasti lebih maju." Kata-kata itu seperti palu yang dipukulkan perlahan namun berulang-ulang. Arman terdiam. Tapi ia tidak membantah. Malam itu, saat kami berdua di kamar, aku kembali mencoba berbicara. "Mas, Ibu sering sekali membandingkanku dengan Rika." Arman menghela napas panjang. "Ya wajar saja, Ri. Dia memang kelihatan berhasil." "Berhasil karena punya mobil? Kamu jangan menyederhanakan." Aku menatapnya. "Aku tidak pernah meminta mobil." "Tapi kamu juga tidak pernah memberi sesuatu yang bisa dibanggakan," jawabnya datar. Aku tercekat. Apa arti dibanggakan baginya? Apakah menjadi istri yang setia, mengurus rumah, dan menjaga nama baik keluarga tidak cukup? "Kamu terlalu nyaman di rumah," lanjutnya. "Lihat Rika. Dia mandiri." Kata mandiri terdengar seperti tuduhan. Aku menelan pahit yang mengumpul di tenggorokan. Kalau begitu,
Apa kamu ingin aku berubah? Tanyaku pelan. Arman terdiam sejenak. Lalu menjawab, aku hanya ingin kamu tidak jadi beban. Beban. Lagi-lagi kata itu. Seakan menjadi cap yang ditempelkan di dahiku. Keesokan harinya, Bu Ratna sengaja memanggil beberapa tetangga. Katanya hanya arisan kecil. Namun yang menjadi pusat perhatian tetap mobil putih itu. Rika berdiri di samping kendaraan itu dengan senyum penuh kemenangan. Belinya di showroom ternama, Bu, katanya kepada salah satu tetangga. Pelayanannya eksklusif. Tidak semua orang bisa dapat unit cepat. Wah, hebat sekali, jawab tetangga itu kagum. Bu Ratna menatapku sekilas. Iya, tidak seperti sebagian orang yang cuma bisa numpang hidup. Aku menahan napas. Rasanya ingin sekali membalas. Ingin sekali mengatakan sesuatu yang membuat mereka terdiam. Namun aku memilih menunduk. Bukan karena kalah, melainkan karena waktunya belum tiba. Rika berjalan mendekat padaku. Mbak Sari tidak ingin punya mobil juga? Sekarang banyak kredit ringan, kok? Nada suaranya lembut, tapi matanya menantang. Aku belum butuh, jawabku singkat. Bu Ratna mendecih pelan. Atau memang tidak mampu? Beberapa ibu tetangga saling pandang. Pipiku terasa panas. Namun aku tersenyum tipis. Mampu atau tidak, kataku pelan, itu urusan masing-masing. Rika tertawa kecil. Ih, santai sekali. Enak ya, hidup tanpa target. Kalimat itu menggantung di udara. Aku menatap mobil putih itu sekali lagi. Catnya memang mengilap. Velgnya berkilau. Aromanya masih baru. Namun yang mereka banggakan hanyalah tampilan luar. Aku kembali ke dapur. Tanganku bergerak otomatis menyiapkan minuman untuk tamu. Di balik suara tawa dan pujian yang terus mengalir, pikiranku berjalan lebih jauh. Aku teringat sesuatu. Sesuatu yang tidak mereka ketahui. Sesuatu yang membuatku tetap berdiri tegak meski terus direndahkan. Malam semakin larut. Para tamu pulang satu persatu. Mobil putih itu akhirnya meninggalkan halaman. Rumah kembali sepi. Bu Ratna masuk ke dapur saat aku sedang mencuci gelas. Kamu lihat sendiri, kan? Katanya tanpa basa-basi. Itu perempuan yang pantas mendampingi Arman. Tanganku berhenti sejenak. Maksud ibu? Kamu tidak membawa apa-apa. Dia membawa masa depan. Aku menoleh perlahan. Ibu menilai masa depan dari mobil? Setidaknya itu bukti nyata, jawabnya tajam. Bukan janji kosong. Aku menatap wajahnya. Untuk pertama kalinya, aku tidak menunduk. Baik, Bu, ucapku pelan. Hanya itu. Aku tidak berdebat. Tidak membela diri. Namun di dalam hatiku, sesuatu mulai mengeras. Mungkin mereka benar. Bukti memang lebih keras daripada kata-kata. Dan suatu hari nanti, ketika bukti itu berdiri di depan mata mereka, aku ingin melihat bagaimana wajah mereka berubah. Untuk saat ini, biarlah mereka menikmati kebanggaan semu itu. Karena roda kehidupan selalu berputar. Dan ketika putarannya sampai di titik tertentu, aku tidak akan lagi berdiri di dapur sambil memegang kain pel. Aku akan berdiri di tempat yang jauh lebih tinggi. Menunggu. Dengan tenang. Pagi itu langit mendung. Awan kelabu menggantung rendah, seolah ikut memikul beban yang selama ini kupendam sendiri. Namaku Sari. Di rumah ini, aku hanyalah menantu yang dianggap tidak menghasilkan apa-apa. Perempuan yang katanya hidup dari belas kasih suami. Perempuan yang dinilai tak punya ambisi. Namun ada bagian dari hidupku yang tidak pernah mereka lihat. Setelah memastikan sarapan tersedia dan Bu Ratna duduk nyaman di ruang tamu, aku masuk ke kamar. Aku mengganti daster sederhana dengan kemeja putih rapi dan rok hitam yang jatuh lurus hingga mata kaki. Rambutku kusisir dan kuikat rendah. Wajahku tetap tanpa riasan mencolok, hanya sedikit bedak agar tampak segar. Saat keluar kamar, Bu Ratna melirik sekilas. Mau kemana lagi? Tanyanya datar. Ada urusan, Bu. Urusan apa? Jangan sampai cuma jalan-jalan tidak jelas. Aku tersenyum tipis. Tidak, Bu. Ia mendengus pelan. Baginya, setiap kali aku keluar rumah, itu hanya kegiatan tak penting. Padahal,
Setiap langkahku di luar pagar rumah ini adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Aku berjalan menyusuri gang sempit, lalu memesan kendaraan daring. Beberapa menit kemudian, mobil berhenti di depanku. Sepanjang perjalanan, aku menatap keluar jendela, memandangi kota yang mulai ramai. Gedung-gedung tinggi berdiri kokoh. Spanduk promosi terpasang di berbagai sudut. Lampu lalu lintas berganti warna dengan teratur. Kehidupan terus bergerak. Dan aku bergerak bersamanya. Mobil berhenti di depan sebuah bangunan luas dengan kaca besar mengilap. Di halaman depan, beberapa mobil mewah terparkir rapi. Catnya berkilau di bawah cahaya matahari yang mulai muncul dari balik awan. Aku turun dengan langkah tenang. Seorang petugas keamanan langsung menunduk hormat. "Selamat pagi, Bu." Aku mengangguk ringan. "Pagi." Begitu pintu otomatis terbuka, hawa sejuk menyambut. Aroma khas mobil baru memenuhi udara. Lantai mengilap memantulkan bayangan kendaraan yang dipajang dengan pencahayaan sempurna. Beberapa staf yang sedang berbicara dengan pelanggan segera berdiri tegak saat melihatku. "Selamat pagi, Bu Direktur," sapa seorang pria berjas rapi. Aku tersenyum kecil. "Bagaimana laporan minggu ini?" Ia segera menyerahkan tablet berisi data penjualan. "Penjualan meningkat, Bu. Unit yang tipe premium hampir habis." Aku membaca dengan saksama. Angka-angka tersusun rapi. Grafik naik perlahan namun pasti. Showroom ini bukan sekadar bisnis. Ia adalah hasil dari keberanianku mengambil keputusan bertahun-tahun lalu. Saat orang lain meragukan kemampuanku, aku memilih melangkah sendiri. Semua bermula dari warisan kecil almarhum ayah. Banyak yang menyarankan agar uang itu digunakan untuk membeli rumah atau perhiasan. Namun aku memilih memutar modal. Aku belajar tentang dunia otomotif, tentang pemasaran, tentang manajemen. Aku menghadiri pertemuan bisnis diam-diam, membaca laporan hingga larut malam. Tidak ada yang tahu, termasuk Arman. Bagiku, pernikahan bukan ajang pamer kekuatan. Aku ingin dicintai tanpa embel-embel harta. Aku ingin dihargai sebagai Sari, bukan sebagai pemilik usaha. Namun kini, diamku justru dianggap kelemahan. Aku berjalan menyusuri deretan mobil yang dipajang. Warna hitam elegan, merah menyala, abu metalik, hingga putih mutiara yang sangat familiar. Putih mutiara. Mataku berhenti pada satu unit yang modelnya sama persis dengan mobil Rika. Jantungku berdetak pelan. "Unit tipe ini bagaimana statusnya?" tanyaku. Staf di sampingku membuka data. "Ada beberapa yang sudah terjual kredit, Bu. Salah satunya atas nama Rika Andini." Aku tidak menunjukkan perubahan ekspresi. "Pembayarannya lancar?" Staf itu tampak ragu sesaat sebelum menjawab. "Untuk bulan pertama lancar, Bu. Bulan berikutnya ada keterlambatan beberapa hari, tapi sudah dibayar." Aku mengangguk pelan. Jadi benar, mobil yang dibanggakan itu bukan hasil tunai. Kredit. Aku tidak meremehkan kredit. Banyak pelanggan sukses yang memanfaatkannya dengan bijak. Namun yang membuatku tersenyum tipis adalah cara Rika memamerkannya seolah itu pencapaian besar yang tak tersentuh. "Pantau terus pembayarannya," kataku tenang. "Jika ada keterlambatan signifikan, laporkan langsung padaku." "Baik, Bu." Aku masuk ruang kerja pribadiku di lantai atas. Ruangan itu luas namun tidak berlebihan. Meja kayu solid, kursi hitam empuk, rak dokumen tertata rapi. Dari jendela kaca besar, aku bisa melihat seluruh area showroom. Disinilah aku benar-benar menjadi diriku sendiri. Tidak ada sindiran. Tidak ada tatapan merendahkan. Yang ada hanya profesionalisme dan rasa hormat. Aku duduk dan membuka berkas kerja sama baru. Sebuah perusahaan ingin memesan beberapa unit sekaligus. Nilainya besar. Telepon di mejaku bergetar. Nama Arman muncul di layar. Aku terdiam sejenak sebelum mengangkatnya. "RI, kamu di mana?" Suaranya terdengar tergesa. "Ada urusan. Kamu sering sekali keluar akhir-akhir ini." Aku tersenyum samar. "Bukankah kamu juga sering pulang malam?" Ia terdiam sejenak. "Itu beda." "Bedanya apa, Mas?" Tidak ada jawaban jelas.
Aku cuma tidak ingin kamu macam-macam, katanya akhirnya. Macam-macam. Kata itu terdengar ironis. Aku tidak melakukan apapun yang salah, jawabku tenang. Setelah panggilan berakhir, aku menyandarkan tubuh ke kursi. Tatapanku kembali ke deretan mobil di bawah. Jika Arman tahu semua ini, apakah ia akan berubah? Jika Bu Ratna melihat bagaimana orang-orang menghormatiku di sini, apakah ia akan menarik kembali kata beban yang begitu mudah ia ucapkan? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di kepalaku. Namun aku belum ingin menjawabnya. Siang menjelang sore ketika aku menyelesaikan semua urusan. Sebelum pulang, aku kembali berjalan melewati mobil putih mutiara itu. Tanganku menyentuh kap mesinnya dengan ringan. Kesombongan, gumamku pelan, seringkali berdiri di atas sesuatu yang rapuh. Aku meninggalkan showroom dengan langkah mantap. Sesampainya di rumah, suasana tampak berbeda. Tawa terdengar dari ruang tamu. Rika kembali datang. Aku masuk tanpa banyak bicara. "Oh, Mbak Sari baru pulang?" sapa Rika dengan nada manis. Bu Ratna memandangku dari atas ke bawah. "Seharian pergi, tidak jelas kerja apa." Aku meletakkan tas di meja kecil. "Semoga harinya menyenangkan." Rika tertawa kecil. "Tentu saja menyenangkan. Aku baru saja membicarakan rencana upgrade mobil kalau nanti rezeki makin lancar." "Upgrade?" Aku menatapnya sebentar. Senyumku tetap tipis. "Semoga lancar," jawabku. Arman duduk di samping Rika. Jarak mereka terlalu dekat untuk disebut wajar. Aku berdiri di sana, menyaksikan pemandangan yang dulu mungkin akan membuatku menangis. Kini tidak lagi, karena aku tahu sesuatu yang mereka tidak tahu. Rahasia bukan untuk selamanya disembunyikan. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk muncul. Dan aku merasa, waktu itu semakin mendekat. Untuk saat ini, biarlah mereka menikmati kebanggaan semu itu. Sementara aku terus melangkah, membangun kekuatan dalam diam. Karena saat tirai kebenaran terbuka nanti, tidak akan ada yang bisa kembali pada kesombongan yang sama. Dan aku akan berdiri di sana. Bukan sebagai menantu yang diremehkan, melainkan sebagai perempuan yang selama ini mereka anggap tidak berharga. Udara di rumah itu terasa semakin berat dari hari ke hari. Namaku Sari. Dan entah sejak kapan, setiap langkahku di dalam rumah ini selalu terasa seperti berjalan di atas kaca tipis yang bisa retak kapan saja. Pagi itu, Bu Ratna sudah duduk di ruang tamu sebelum aku selesai menyiapkan sarapan. Wajahnya tampak serius. Arman duduk di seberangnya, memainkan ponsel dengan ekspresi tak terbaca. "Ada yang ingin ibu bicarakan," ucap Bu Ratna tanpa menatapku. Aku meletakkan piring terakhir di meja. "Silakan, Bu." Ia menarik napas panjang, lalu memandang Arman. "Kamu sudah besar. Sudah waktunya memikirkan masa depan." Arman mengangguk pelan. Aku berdiri diam, menunggu kalimat berikutnya. "Seorang istri," lanjut Bu Ratna, "harus bisa mendukung suami sepenuhnya. Bukan hanya mengurus rumah, tapi juga membantu menaikkan derajat keluarga." Aku tahu kemana arah pembicaraan ini. Rika itu perempuan pintar, katanya lagi. Mandiri, punya relasi luas, punya kendaraan sendiri, punya usaha. Kata usaha terdengar seperti sindiran tajam yang sengaja dilemparkan ke arahku. Aku menatap meja makan. "Maksud ibu?" "Maksud ibu jelas," jawabnya tegas. "Arman butuh pasangan yang bisa membawanya lebih tinggi." Keheningan menggantung di udara. Arman tidak menyela. Dadaku terasa sesak, namun wajahku tetap tenang. "Jadi menurut ibu, saya tidak cukup?" tanyaku perlahan. Bu Ratna tersenyum tipis. "Kamu baik, tapi kebaikan saja tidak cukup untuk hidup." Kalimat itu seperti garis tebal yang memisahkan aku dari rumah ini. Hari itu berlalu dengan suasana canggung. Arman lebih banyak diam. Aku lebih banyak berpikir. Sore harinya, mobil putih itu kembali terparkir di depan rumah. Kali ini lebih lama dari biasanya. Rika turun dengan gaun biru muda dan tas mahal menggantung di bahunya. Ia membawa beberapa kotak makanan. "Tante, aku bawa camilan dari kafe baru," katanya ceria. Bu Ratna menyambutnya dengan hangat. "Kamu memang perhatian sekali." Aku berdiri di dapur, mengawasi dari kejauhan.
Rika berjalan mendekati meja makan dan mulai membuka kotak-kotak itu. Aroma manis menyebar ke seluruh ruangan. "Mas Arman, coba ini," katanya lembut sambil menyodorkan potongan kue langsung ke tangan Arman. Jarak mereka kembali terlalu dekat. Aku mengalihkan pandangan. "Tadi aku bertemu kenalan di showroom," lanjut Rika bangga. "Katanya unit tipe yang kupakai ini termasuk paling diminati." "Showroom." Kata itu kembali terdengar. "Hebat sekali," puji Bu Ratna. "Bisa beli mobil seperti itu bukan perkara mudah." Rika tertawa kecil. "Iya, Tante. Apalagi sekarang ekonomi lagi tidak stabil. Harus pintar mengatur uang." Aku mengaduk teh dengan gerakan perlahan. Sendok kecil berbunyi pelan menyentuh gelas. "Makanya," sambung Bu Ratna, "perempuan harus bisa membantu suami, bukan hanya mengandalkan." Arman akhirnya bersuara, "Ri, mungkin kamu bisa mulai cari kesibukan lain. Biar tidak terlalu bergantung." Aku menoleh perlahan. "Bergantung?" "Iya," katanya tanpa menatapku. "Maksudnya?" "Ya, kamu tahu sendiri." "Tidak, aku tidak tahu sendiri. Aku ingin bertanya lebih jauh. Ingin memaksa mereka menjelaskan. Namun aku memilih diam. Diamku kali ini bukan karena takut, melainkan karena aku sedang menghitung. Menghitung batas." Beberapa hari setelah itu, Bu Ratna mulai semakin terang-terangan. Ia tidak lagi menyindir. Ia berbicara langsung. "Kamu tahu, kan?" katanya suatu malam saat hanya kami berdua di dapur, "dalam agama pun laki-laki boleh memilih yang terbaik." Aku menatapnya. "Ibu ingin Arman menikah lagi?" Ia tidak menjawab langsung. "Ibu hanya ingin dia bahagia. Dan saya tidak membuatnya bahagia. Kalau kamu membuatnya bahagia, tidak mungkin dia terlihat lebih hidup saat bersama Rika." Kalimat itu menusuk dalam. Namun aku tidak menangis. Tidak lagi. Malam itu, ketika Arman masuk kamar, aku duduk di tepi ranjang. "Mas," panggilku. "Apa lagi? Apa kamu ingin menikah lagi?" Ia terdiam cukup lama. "Aku hanya ingin hidup yang lebih baik," jawabnya akhirnya. "Lebih baik." Aku tersenyum samar. "Menurutmu, aku menghalangimu?" Arman tidak menjawab. Ia hanya membaringkan diri dan memunggungiku. Punggung itu terasa seperti tembok. Sejak malam itu, ada sesuatu yang berubah di dalam diriku. Aku tidak lagi merasa perlu membuktikan apapun lewat kata-kata. Aku berhenti mencari perhatian Arman. Aku berhenti mencoba menyenangkan Bu Ratna dengan cara yang sama. Aku tetap mengurus rumah. Tetap memasak. Tetap membersihkan. Namun hatiku tidak lagi melekat pada pengakuan mereka. Sebaliknya, aku mulai memperhatikan detail kecil. Setiap kali Rika datang, ia semakin berani duduk lama. Ia mulai masuk hingga ke dapur, pura-pura membantu, padahal hanya ingin menunjukkan kedekatannya dengan Arman. Suatu sore, ketika aku sedang mencuci piring, Rika berdiri di sampingku. "Mbak Sari," katanya lembut, "hidup itu pilihan." Aku tidak menoleh. "Maksudnya?" "Kalau merasa tidak dihargai, mungkin memang bukan tempatnya." Tanganku berhenti sejenak. Ia tersenyum tipis. "Tante ingin yang terbaik untuk Mas Arman. Aku hanya membantu." Aku menatapnya kali ini. "Membantu apa?" "Membantu membuka mata." Tatapannya penuh kemenangan. Aku tersenyum pelan. "Terima kasih sudah peduli." Ia tampak sedikit terkejut dengan jawabanku yang tenang. Malam itu, aku kembali berdiri di depan cermin kamar. Namun berbeda dari sebelumnya, kali ini aku tidak terlihat lelah. Ada ketegasan di mataku. Mereka pikir aku tidak punya apa-apa. Mereka pikir aku hanya perempuan yang bertahan karena takut kehilangan. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah aku sedang memberi mereka ruang. Ruang untuk menunjukkan siapa mereka sebenarnya. Karena ketika seseorang merasa menang terlalu cepat, biasanya ia lupa memeriksa pijakan kakinya. Dan aku tahu, pijakan itu tidak sekuat yang mereka kira. Api kecil yang mereka nyalakan perlahan membesar. Bukan membakarku, melainkan membakar kesombongan mereka sendiri. Aku belum bergerak, belum berbicara. Namun di dalam hatiku, keputusan mulai terbentuk.
Jika mereka ingin melihat bukti, maka suatu hari nanti aku akan menunjukkannya. Bukan dengan teriakan, bukan dengan air mata, melainkan dengan satu langkah yang membuat seluruh penghinaan itu runtuh dalam sekejap. Dan saat hari itu tiba, tidak akan ada lagi yang berani menyebutku beban. Pagi itu tidak ada suara burung. Tidak ada angin yang menyentuh tirai jendela dengan lembut. Rumah terasa kaku, seolah seluruh dindingnya ikut menahan napas. Namaku Sari. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasakan sesuatu yang berbeda dari sekadar sakit hati. Aku merasakan ancaman. Ketika aku keluar dari kamar, Arman sudah duduk di ruang tamu bersama Bu Ratna. Wajah mereka tampak serius. Di atas meja ada beberapa lembar kertas tersusun rapi. Aku tahu, pagi ini bukan pagi biasa. Duduk, kata Bu Ratna tanpa basa-basi. Aku duduk perlahan di kursi seberang mereka. Arman tidak menatapku. Sudah cukup sandiwara ini, lanjut Bu Ratna dengan suara datar namun tegas. Ibu tidak ingin memperpanjang sesuatu yang jelas-jelas tidak membawa manfaat. Aku memandangnya lurus. Maksud ibu? Ia mendorong berkas di atas meja ke arahku. Ini surat kesepakatan cerai. Lebih baik selesai baik-baik daripada saling menyakiti. Tanganku tidak langsung menyentuh kertas itu. Aku hanya menatapnya. Cerai. Kata yang selama ini hanya berputar di kepalaku sebagai kemungkinan, kini berdiri nyata di hadapanku. Arman akhirnya berbicara, suaranya pelan namun jelas. "Ri, mungkin ini memang jalan terbaik." "Terbaik untuk siapa?" tanyaku tenang. Ia menghela napas panjang. "Kita sudah tidak sejalan." Aku tersenyum tipis. "Sejak kapan?" Bu Ratna mendecih pelan. "Jangan bertele-tele. Kamu tahu sendiri kamu tidak membawa perubahan apapun dalam hidup Arman." Aku menoleh pada Arman. "Kamu setuju dengan itu?" Ia terdiam sesaat, lalu berkata, "Aku ingin hidup yang lebih stabil." "Stabil?" Aku hampir tertawa. Namun yang keluar hanya senyum kecil yang nyaris tak terlihat. "Karena mobil?" tanyaku perlahan. "Bukan soal mobil," jawabnya cepat. "Ini soal masa depan." Aku menatap surat di atas meja. Kertas putih itu tampak bersih. Seolah keputusan besar bisa ditulis begitu saja tanpa noda. "Kalau aku tidak menandatangani?" tanyaku. Bu Ratna langsung menyahut, "Jangan mempersulit. Kamu bisa kembali ke rumah orang tuamu. Kami akan membantu secukupnya." Membantu secukupnya. Aku berdiri perlahan. "Terima kasih atas perhatiannya, Bu." Arman mengangkat wajahnya, tampak bingung dengan ketenanganku. "Aku tidak akan menandatangani hari ini," kataku. "Kenapa?" desak Bu Ratna. "Aku ingin berpikir." "Tidak ada yang perlu dipikirkan," suaranya meninggi. Arman sudah jelas ingin melangkah. Aku memandang Arman lagi. "Benarkah?" Ia menunduk. "Aku tidak ingin konflik terus-menerus." "Konflik?" Padahal aku selalu memilih diam. "Baiklah. Jika diam dianggap konflik, maka mungkin memang sudah waktunya berhenti diam." Hari itu aku tetap menjalankan rutinitas seperti biasa. Memasak, membersihkan, menyapu halaman. Namun setiap gerakanku terasa berbeda. Ada garis tak terlihat yang telah terlewati. Sore harinya, mobil putih itu kembali datang. Kali ini Rika turun dengan wajah berseri-seri, membawa tas besar dan senyum yang terlalu lebar. "Tante," panggilnya ceria. "Aku bawa kabar baik." Bu Ratna segera menyambutnya. "Apa lagi, Nak?" Rika duduk dengan anggun di sofa. "Aku baru saja menyelesaikan pembayaran cicilan bulan ini lebih cepat." Aku yang sedang membawa minuman berhenti sejenak. "Lebih cepat? Hebat sekali," puji Bu Ratna. Rika melirik ke arahku. Aku memang tidak suka menunda kewajiban. Kalimat itu terdengar seperti sindiran yang sengaja diarahkan. Arman tersenyum bangga padanya. Senyum yang dulu hanya kulihat untukku. "Aku juga sedang mempertimbangkan sesuatu," lanjut Rika pelan. "Kalau semuanya lancar, mungkin aku akan menambah investasi." Bu Ratna menatap Arman penuh arti. "Lihat, perempuan seperti ini yang bisa jadi partner hidup." Aku meletakkan gelas di meja dengan hati-hati. "Partner hidup.
Jadi semuanya sudah sejauh ini. Mas, panggilku tenang. Arman menoleh. Apa kamu sudah memutuskan? Ia terlihat terkejut dengan pertanyaanku yang langsung. Rika ikut menatapnya, menunggu jawaban. Arman menarik napas panjang. Aku ingin yang terbaik untuk kita semua. Jawaban yang aman. Jawaban yang tidak jujur. Malam itu, setelah Rika pulang, aku masuk ke kamar lebih dulu. Aku duduk di tepi ranjang, memandang langit-langit yang terasa semakin jauh. Beberapa menit kemudian, ponselku bergetar. Nama kepala cabang showroom muncul di layar. Aku mengangkatnya. Bu, ada laporan penting, katanya. Silakan. Salah satu pelanggan atas nama Rika Andini mengajukan permohonan penundaan pembayaran tambahan biaya administrasi. Katanya ada kebutuhan mendesak. Aku terdiam sejenak. Penundaan. Padahal tadi ia berkata membayar lebih cepat. Berapa lama penundaannya? Tanyaku. Minta tambahan waktu beberapa minggu. Aku tersenyum tipis. Catat semua dengan detail. Jangan ada yang terlewat. Baik, Bu. Setelah telepon ditutup, aku menyandarkan tubuh ke dinding. Kebohongan kecil mulai terkuak. Ia memamerkan kemapanan. Namun di balik itu, ada celah yang mulai retak. Beberapa hari berikutnya, tekanan semakin terasa. Bu Ratna tak lagi menyembunyikan niatnya. Ia mulai berbicara terang-terangan tentang rencana pertunangan Arman dengan Rika, seolah aku sudah tidak ada. Kita harus segera menentukan tanggal, katanya suatu malam. Aku duduk di ruang tamu, mendengarkan dengan tenang. Apa tidak terlalu cepat? Tanya Arman pelan. Kalau terlalu lama, nanti rezekinya keburu lari, jawab Bu Ratna. Aku berdiri dan menatap mereka. Kalau begitu, kataku pelan, pastikan semuanya benar-benar siap. Bu Ratna menyipitkan mata. Maksudmu? Aku tidak ingin ada yang menyesal di kemudian hari. Rika tertawa kecil. Tidak akan ada yang menyesal. Tatapanku beralih padanya. Semoga. Kata itu kuucapkan dengan tenang, namun penuh arti. Malam semakin larut. Aku kembali ke kamar, membuka lemari kecil di sudut ruangan. Di dalamnya tersimpan map hitam berisi dokumen penting. Aku mengeluarkan satu lembar kartu nama. Di sana tertulis jelas. Direktur Utama. Namaku tertera rapi. Aku menatapnya cukup lama. Selama ini aku memilih diam demi menjaga rumah tangga. Aku menahan diri agar tidak melukai harga diri siapapun. Namun ketika mereka sendiri berusaha menghapus keberadaanku, aku mulai mempertimbangkan hal lain. Bukan balas dendam, melainkan pembuktian. Mereka ingin bukti. Baik, aku akan memberi mereka bukti. Bukan hari ini, bukan besok, tapi segera. Dan ketika saat itu tiba, surat cerai di atas meja pagi tadi mungkin akan menjadi satu-satunya hal yang mereka sesali. Aku menutup map hitam itu perlahan. Wajahku di cermin tidak lagi terlihat ragu. Ada ketegasan yang tumbuh. Jika mereka ingin mengusirku sebagai perempuan tanpa nilai, maka aku akan pergi bukan sebagai korban. Aku akan pergi sebagai seseorang yang membuat mereka menunduk. Dan langkah pertama menuju hari itu sudah semakin dekat. Pagi itu rumah terasa lebih ramai dari biasanya. Namaku Sari. Dan aku tahu, hari ini bukan sekadar hari biasa. Ada sesuatu yang sedang dipersiapkan. Sesuatu yang sengaja dirancang untuk memperjelas posisiku, atau mungkin untuk menghapusnya. Sejak subuh, Bu Ratna sudah mondar-mandir di ruang tamu. Ia memeriksa kursi, menyuruhku mengelap meja 2 kali, bahkan mengganti taplak dengan yang lebih baru. Ada acara apa, Bu? Tanyaku tenang. Syukuran kecil, jawabnya singkat. Rika mau merayakan pencapaiannya. Pencapaian. Aku tidak perlu bertanya pencapaian apa. Sekitar menjelang siang, mobil putih itu berhenti tepat di depan rumah. Kali ini lebih bersih dari biasanya. Catnya memantulkan cahaya matahari seperti cermin. Rika turun dengan gaun merah lembut dan senyum lebar yang sulit disembunyikan. Tangannya membawa kotak-kotak besar berisi makanan. Tante, panggilnya ceria. Sudah siap? Bu Ratna menyambutnya dengan pelukan hangat. Tentu saja, Nak. Semua sudah Ibu atur.
Tetangga mulai berdatangan satu persatu. Beberapa membawa bingkisan kecil, sebagian lagi hanya rasa penasaran. Mereka duduk di kursi yang disusun rapi di halaman. Aku berdiri di teras, memandangi semuanya dengan tenang. Arman keluar mengenakan kemeja rapi. Ia berdiri di samping Rika. Jarak mereka semakin tidak berusaha disembunyikan. "Terima kasih sudah datang," ucap Rika kepada para tamu. "Hari ini cuma syukuran kecil. Mobil ini sudah resmi atas namaku dan pembayarannya berjalan lancar." Aku menangkap kalimat itu dengan jelas. Pembayarannya berjalan lancar. Senyum tipis terukir di bibirku. Bu Ratna berdiri di sampingnya, tampak bangga. Perempuan seperti Rika ini memang patut dicontoh. Mandiri, pekerja keras, dan tahu cara mengatur masa depan. Beberapa tetangga mengangguk kagum. Seseorang bertanya, "Belinya di mana, Nak?" Rika menjawab dengan penuh percaya diri, menyebut nama showroom tempat ia membeli mobil itu. Jantungku berdetak lebih lambat. Ia menyebutnya dengan nada tinggi, seolah tempat itu milik orang-orang hebat yang tak terjangkau oleh kebanyakan. "Pelayanannya eksklusif," lanjutnya. "Tidak semua orang bisa dapat unit cepat." Aku melangkah mendekat. Bukan untuk ikut merayakan. Hanya untuk berdiri lebih dekat dengan kebenaran yang sebentar lagi akan menguat. "Memang luar biasa," kata salah satu tetangga. "Mbak Sari pasti bangga punya saudara seperti ini." Semua mata beralih padaku. Aku tersenyum lembut. "Tentu saja." Rika menatapku dengan sorot kemenangan. "Mbak Sari belum pernah main ke showroom itu, ya? Tempatnya megah sekali." Aku menggeleng pelan. "Sudah pernah." "Oh," alisnya terangkat. "Sebagai apa?" "Sebagai apa?" Pertanyaan itu terdengar ringan. Namun bagiku, itu seperti pintu yang mulai terbuka. "Sebagai seseorang yang punya urusan," jawabku singkat. Rika tertawa kecil. "Semoga suatu hari nanti Mbak juga bisa beli di sana." Beberapa orang ikut tertawa pelan. Bu Ratna menimpali, "Kalau punya penghasilan jelas, pasti bisa." Aku memandang mobil putih itu. Angin sore mulai bertiup pelan, menggerakkan daun-daun di halaman. Rika melangkah mendekati mobilnya. "Boleh lihat lebih dekat, Tante?" Ia membuka pintu depan dengan bangga. Aroma mobil baru kembali tercium. "Interiornya masih seperti baru," katanya, "karena aku rawat dengan baik." Aku melangkah mendekat. Tanganku menyentuh pintu mobil itu dengan ringan. "Memang bagus," kataku pelan. Rika menatapku, senyumnya sedikit menantang. "Tentu saja. Barang mahal harus dijaga." Aku mengangguk. "Barang mahal." Bu Ratna berdiri tak jauh dari kami. "Arman, kamu harus belajar dari Rika. Perempuan seperti ini membawa berkah." Arman hanya tersenyum canggung. Aku memperhatikan semuanya dengan lebih jernih dari sebelumnya. Setiap kata, setiap gerakan, setiap pandangan meremehkan. Hari ini bukan sekadar syukuran. Hari ini adalah panggung. Dan mereka yakin akulah penonton yang tak berdaya. Salah satu tetangga bertanya lagi, "Cicilannya tidak berat, Nak?" Rika tertawa ringan. "Tidak sama sekali. Aku sudah perhitungkan semuanya. Bahkan aku sedang mempertimbangkan upgrade dalam waktu dekat." "Upgrade?" Aku menatapnya lebih lama. "Pembayaran tepat waktu itu penting," kataku pelan. Rika mengangguk cepat. "Tentu saja. Aku tidak pernah telat." Angin kembali berembus. Matahari mulai condong ke barat. Cahaya keemasan menyentuh permukaan mobil itu, membuatnya tampak semakin berkilau. Aku menarik napas dalam. Suasana terasa seperti tali yang ditarik semakin kencang. Di kejauhan, terdengar suara kendaraan berhenti di ujung gang. Beberapa orang menoleh sekilas, namun kembali fokus pada acara. Rika menutup pintu mobilnya dan memutar kunci dengan gaya santai di ujung jarinya. "Benda seperti ini," katanya pelan namun jelas, "bisa mengubah cara orang memandang kita." Aku menatapnya lurus. "Benarkah?" tanyaku tenang. Ia tersenyum lebar. "Tentu saja." Bu Ratna mengangguk setuju. Harga diri itu terlihat dari pencapaian. Aku menunduk sejenak, lalu kembali mengangkat wajah. "Kalau begitu," kataku perlahan,
Semoga pencapaian itu benar-benar kokoh. Rika mengerutkan dahi. Maksudnya? Aku hanya tersenyum. Di dalam dadaku, sesuatu terasa semakin dekat. Seperti ombak besar yang akan segera mencapai bibir pantai. Belum pecah, tapi sudah tak mungkin dihentikan. Hari ini, mereka berdiri dengan keyakinan penuh bahwa dunia ada di tangan mereka. Mereka tidak tahu bahwa dunia yang mereka banggakan itu perlahan sedang bergeser. Dan aku berdiri tepat di titik pergeserannya. Sore berubah menjadi senja. Lampu-lampu teras mulai dinyalakan. Tawa masih terdengar, namun tidak lagi sekeras tadi. Aku memandang mobil putih itu untuk terakhir kalinya hari ini. Senyumku tetap tenang. Karena aku tahu, ini baru permulaan. Dan ketika tirai kebenaran benar-benar tersingkap, tidak ada lagi syukuran yang bisa menutupi kenyataan. Hari pembuktian sudah dimulai. Tinggal menunggu detik yang tepat untuk membuat semuanya terdiam. Senja belum sepenuhnya hilang ketika suasana di halaman rumah masih dipenuhi bisik kagum dan tawa kecil. Namaku Sari. Dan aku tahu, inilah titik di mana segalanya tidak lagi bisa kembali seperti semula. Rika masih berdiri di samping mobil putihnya. Kunci berkilau itu ia putar-putar di jari telunjuknya. Sesekali tertawa saat Bu Ratna kembali memuji keberhasilannya. Perempuan itu harus punya pencapaian nyata, ucap Bu Ratna dengan suara cukup keras agar semua mendengar. Bukan hanya janji atau cerita kosong. Beberapa tetangga mengangguk setuju. Aku melangkah maju, berdiri tepat di hadapan Rika. Jarak kami hanya beberapa langkah. Cahaya lampu teras menyinari wajahnya yang tampak begitu percaya diri. Boleh saya lihat surat kendaraannya? Tanyaku tenang. Suasana mendadak lebih sunyi. Rika berhenti memutar kunci. Untuk apa? Hanya ingin memastikan semuanya benar-benar sesuai seperti yang kamu katakan. Bu Ratna langsung menyela, Sari, tidak sopan sekali kamu. Aku tetap menatap Rika. Kamu bilang pembayarannya lancar. Tidak ada masalah, bukan? Rika tersenyum tipis, meski sorot matanya mulai berubah. Tentu saja tidak ada masalah. Kenapa kamu tiba-tiba peduli? Karena aku tidak suka kebohongan, jawabku pelan. Arman berdiri, tampak gelisah. Ri, sudah. Jangan mempermalukan orang. Mempermalukan? Aku hampir tersenyum. Kalau memang tidak ada yang disembunyikan, lanjutku, kenapa tidak ditunjukkan? Rika menarik napas tajam. Kamu ini siapa? Sampai berani meminta seperti itu. Pertanyaan itu menggantung di udara. Siapa aku? Aku mengeluarkan ponsel dari tas kecilku. Tanpa banyak bicara, aku menekan nomor yang sudah kuhafal di luar kepala. Beberapa pasang mata mulai memperhatikanku dengan penuh tanya. Selamat malam, ucapku tenang ke arah ponsel. Saya butuh tim penagihan datang ke alamat yang tadi saya kirim. Sekarang. Suasana semakin tegang. Rika tertawa kecil, mencoba terlihat santai. Apa-apaan ini? Kamu pikir kamu bisa menakutiku? Aku tidak menjawab. Beberapa menit terasa sangat panjang. Angin malam berembus pelan, membuat suasana semakin dingin. Lalu terdengar suara kendaraan berhenti di ujung gang. Semua orang menoleh. Sebuah mobil operasional dengan logo showroom terparkir di depan rumah. Dua pria berjas rapi turun, membawa map hitam di tangan. Mereka melangkah mendekat dengan sikap profesional. Begitu melihatku, keduanya menunduk hormat. Selamat malam, Bu Direktur. Suara itu terdengar jelas. Sun. Tidak ada lagi tawa. Tidak ada lagi bisik kagum. Bu Ratna mematung. Arman menatapku seolah melihat orang asing. Rika tampak kehilangan warna di wajahnya. Bu Direktur, ulang salah satu tetangga lirih. Aku menatap Rika tanpa mengubah ekspresi. Benar? Showroom tempat kamu membeli mobil itu, milikku. Kata-kataku meluncur tenang, namun terasa seperti petir yang menyambar. Rika mundur satu langkah. Tidak mungkin. Salah satu staf membuka map hitam dan mulai membaca. Atas nama Rika Andini, terdapat penundaan pembayaran biaya tambahan dan keterlambatan administrasi. Sesuai perjanjian, jika tidak diselesaikan dalam batas waktu yang ditentukan, unit dapat ditarik. Rika menggeleng cepat.
Itu hanya kesalahan kecil. Aku sudah membayar cicilan bulan ini. Biaya tambahan belum diselesaikan, jawab staf itu tegas. Bu Ratna menatapku dengan wajah gemetar. Sari, ini tidak lucu. Aku tidak sedang bercanda, Bu, jawabku pelan. Arman mendekat, suaranya bergetar. Ri, kamu, pemiliknya. Aku mengangguk ringan. Pemilik tunggal. Tatapannya berubah. Dari ragu menjadi syok. Dari syok menjadi tak percaya. Rika tiba-tiba mendekat padaku. Kamu sengaja, ya? Kamu mau menjebakku? Aku menatapnya lurus. Perjanjian kredit tidak mengenal jebakan. Hanya kewajiban. Ia mencengkeram tasnya erat. Aku bisa bayar. Beri aku waktu. Aku sudah memberi waktu, jawabku. Kamu sendiri yang memilih menunda. Staf menoleh padaku. Apakah unit akan ditarik sekarang, Bu? Semua mata tertuju padaku. Detik itu terasa sangat panjang. Aku melangkah mendekati Rika. Tanganku terulur perlahan. Kuncinya, kataku tegas. Rika mematung. Kuncinya, ulangku, lebih jelas. Ia menatap Bu Ratna, lalu Arman, seolah mencari pembelaan. Namun tak satu pun bergerak. Dengan gerakan cepat namun tetap terkendali, aku meraih tangan Rika dan menarik kunci itu dari genggamannya. Suara logam kecil itu berbunyi saat berpindah tangan. Gasps terdengar dari beberapa tetangga. Mobil ini, kataku pelan namun tajam, bukan simbol harga diri. Ia hanya benda. Dan benda ini masih berada di bawah tanggung jawab perusahaan saya. Rika tampak hampir menangis. Jangan lakukan ini di depan semua orang. Bukankah tadi kamu yang mengatakan bahwa benda seperti ini mengubah cara orang memandang kita? Tanyaku. Ia terdiam. Staf mulai memeriksa kendaraan. Salah satu dari mereka masuk ke dalam mobil untuk mempersiapkan proses penarikan. Bu Ratna akhirnya bersuara, nadanya jauh lebih lemah dari sebelumnya. Sari, kamu tidak perlu mempermalukan kami begini. Aku menoleh padanya. Mempermalukan, ulangku pelan. Sejak kapan kebenaran disebut mempermalukan? Arman berdiri terpaku. Kenapa kamu tidak pernah bilang? Apa kamu pernah bertanya? Balasku. Ia tidak mampu menjawab. Mobil putih itu perlahan dinyalakan oleh staf. Suara mesinnya terdengar tidak lagi membanggakan. Lampunya menyala, lalu kendaraan itu mundur perlahan dari halaman. Rika berdiri kaku, air mata mulai jatuh di pipinya. Tetangga berbisik-bisik. Jadi selama ini, dia pemiliknya. Pantas saja. Aku menggenggam kunci cadangan di tanganku sebelum menyerahkannya pada staf. Pastikan semua prosedur sesuai aturan, kataku tenang. Baik, Bu. Mobil itu akhirnya keluar dari gang, meninggalkan keheningan yang sangat berat. Rika terisak pelan. Bu Ratna terduduk di kursi, wajahnya pucat. Arman masih menatapku dengan campuran rasa bersalah dan tak percaya. Aku berdiri tegak. Sekarang, ucapku perlahan, apakah aku masih beban? Tidak ada yang menjawab. Angin malam berembus, menggerakkan ujung rambutku. Aku menatap mereka satu persatu. Aku tidak pernah meminta dipuji, lanjutku. Aku hanya ingin dihargai. Bu Ratna menunduk. Untuk pertama kalinya, ia tidak memiliki kata-kata. Arman melangkah mendekat. Ri, aku. Aku mengangkat tangan, menghentikannya. Cukup. Suaraku tidak keras, namun tegas. Malam itu, tidak ada lagi yang berani berbicara tentang pencapaian atau harga diri. Karena perempuan yang mereka anggap tidak berharga telah menunjukkan satu hal yang tak bisa dibantah. Aku tidak pernah menjadi beban. Aku hanya menunggu waktu yang tepat untuk berdiri. Dan malam ini, semuanya telah berubah. Malam setelah mobil itu ditarik terasa lebih sunyi daripada malam-malam sebelumnya. Namaku Sari. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, aku melihat ketakutan di mata orang-orang yang selama ini meremehkanku. Halaman rumah yang tadi ramai kini kosong. Kursi-kursi plastik masih tersusun berantakan. Beberapa gelas belum sempat dibereskan. Jejak acara syukuran itu seperti sisa pesta yang gagal. Rika masih berdiri di ujung teras,
wajahnya sembab. Maskara di sudut matanya mulai luntur. Gaun merah yang tadi tampak anggun kini terlihat seperti kain biasa tanpa makna. "Ini belum selesai," katanya lirih, namun nadanya mencoba tetap tegas. Aku menatapnya tanpa emosi berlebihan. "Memang belum selesai. Masih ada kewajiban yang harus kamu selesaikan." Bu Ratna bangkit perlahan dari kursi. Langkahnya goyah. "Sari, kenapa kamu tidak pernah jujur sejak awal?" Aku memandangnya tenang. "Apa ibu pernah memberi ruang untukku jujur?" Ia terdiam. Arman berdiri beberapa langkah dariku. Wajahnya pucat, seolah baru saja kehilangan sesuatu yang sangat penting. "Kamu pemilik showroom itu?" tanyanya lagi, seakan masih berharap jawabanku berubah. "Iya," jawabku singkat. "Sejak kapan?" "Sejak sebelum aku menikah denganmu." "Sun." Jawaban itu seperti palu yang menghantam kenyataan. "Kenapa kamu sembunyikan?" Suaranya serak. Aku tersenyum tipis. "Karena aku ingin dicintai tanpa embel-embel harta." Kalimat itu menggantung di udara. Bu Ratna memegang sandaran kursi dengan tangan gemetar. "Jadi, selama ini saya tetap bekerja," lanjutku pelan. "Saya tetap membantu ekonomi rumah ini. Hanya saja saya tidak merasa perlu mengumumkannya." Arman memejamkan mata sesaat. "Aku tidak tahu." "Kamu tidak pernah ingin tahu," jawabku. Rika tiba-tiba tertawa kecil, tawa yang terdengar lebih seperti tangis tertahan. "Hebat sekali. Jadi ini semua jebakan?" Aku menatapnya. "Tidak. Ini konsekuensi. Aku bisa bayar," serunya. "Aku hanya butuh waktu." "Waktu sudah kamu dapatkan," kataku tenang. "Tapi kamu memilih pamer daripada menyelesaikan kewajiban." Rika mengepalkan tangan. "Kamu sengaja mempermalukanku." Aku menggeleng. "Aku hanya menjalankan aturan perusahaan." Bu Ratna menatapku dengan sorot yang kini tidak lagi tajam, melainkan penuh kebingungan. "Sari, ibu tidak tahu." "Ibu tidak ingin tahu," potongku lembut. Kalimat itu tidak keras, tetapi cukup untuk membuatnya terdiam. Arman melangkah mendekat. "Ri, kita bisa bicarakan ini baik-baik." "Apalagi yang perlu dibicarakan?" tanyaku. "Kita suami istri." Aku menatap cincin di jariku, lalu kembali menatapnya. "Kamu tadi menyodorkan surat cerai." Wajahnya berubah. Aku emosi. "Tidak," jawabku perlahan. "Kamu yakin?" Rika menghapus air matanya kasar. "Mas Arman, jangan terpengaruh. Ini cuma soal uang." Aku tersenyum samar. "Benar, ini cuma soal uang. Tapi penghinaan yang kalian lakukan, bukan cuma soal uang." Angin malam kembali berembus. Lampu teras memancarkan cahaya kekuningan yang membuat bayangan kami terlihat panjang di tanah. Tetangga yang tadi masih berdiri di ujung gang perlahan menghilang. Namun bisik-bisik mereka pasti tidak akan berhenti malam ini. Bu Ratna akhirnya mendekatiku. Suaranya jauh lebih pelan dari biasanya. "Sari, ibu minta maaf." Aku menatapnya dalam. Permintaan maaf itu datang bukan karena kesadaran, melainkan karena kenyataan telah memukul keras. "Ibu menyebut saya beban," kataku pelan. "Ibu bilang saya tidak membawa apa-apa." Air mata mulai menggenang di matanya. "Ibu salah menilai." "Saya tidak pernah menuntut pujian," lanjutku. "Saya hanya ingin dihormati." Arman terlihat semakin gelisah. "Ri, aku benar-benar tidak tahu kamu sebesar itu." "Besar?" ulangku. "Apa ukuran besar bagimu? Mobil? Uang? Status?" Ia terdiam. "Aku hanya ingin istri yang bisa membuatku bangga," katanya akhirnya. Aku tersenyum tipis. "Dan kamu pikir aku tidak bisa?" Ia tidak mampu menjawab. Rika yang sejak tadi diam tiba-tiba berkata, "Kalau memang kamu sekaya itu, kenapa tinggal di sini? Kenapa pura-pura sederhana?" Pertanyaan itu terdengar penuh tuduhan. "Aku memilih hidup sederhana," jawabku tenang. "Bukan karena tidak mampu, tapi karena tidak ingin sombong." Kata sombong meluncur lembut, namun terasa tajam. Rika menggigit bibirnya.
Arman menatapku dengan mata yang kini dipenuhi penyesalan. "Ri, beri aku kesempatan." Kesempatan. Kata itu dulu sering kuharapkan keluar dari mulutnya saat aku merasa tersisih. Sekarang ia mengucapkannya ketika semuanya sudah terbuka. "Kesempatan untuk apa?" tanyaku. "Untuk memperbaiki semuanya." Aku menatap rumah itu. Dindingnya, jendelanya, halaman yang menjadi saksi semua penghinaan. "Apa yang ingin kamu perbaiki?" Suaraku pelan. "Rasa hormat yang hilang? Kepercayaan yang retak?" Arman menunduk. Bu Ratna terisak kecil. "Sari, jangan tinggalkan rumah ini." Aku memandangnya dengan tenang. Rumah ini tidak pernah benar-benar menjadi rumah untukku. Kalimat itu membuat suasana semakin berat. Rika berdiri kaku. Tanpa mobil, tanpa kebanggaan, ia tampak lebih kecil dari sebelumnya. "Mas Arman," panggilnya lirih. Namun Arman tidak lagi menatapnya. Malam itu, untuk pertama kalinya, posisi mereka berubah. Bukan lagi aku yang berdiri di dapur menahan air mata. Bukan lagi aku yang menjadi bahan perbandingan. Aku berdiri tegak, sementara mereka mencari pijakan. "Aku tidak akan membuat keputusan malam ini," kataku akhirnya. "Tapi satu hal pasti." Aku menatap Arman. "Aku bukan beban." Ia mengangguk pelan, air mata mulai mengalir di pipinya. Dan untuk pertama kalinya, bukan aku yang menangis. Aku berbalik dan melangkah masuk ke dalam rumah. Setiap langkah terasa ringan, seolah beban yang selama ini menekan dadaku telah terangkat. Di kamar, aku menutup pintu perlahan. Cermin di depan lemari memantulkan bayanganku. Tidak ada lagi keraguan di sana. Hanya ketegasan. Malam ini bukan akhir. Ini adalah titik balik. Dan siapapun yang mencoba meremehkanku lagi, akan mengingat malam ketika kunci mobil itu berpindah tangan, dan segalanya berubah. Pagi setelah malam itu terasa berbeda. Namaku Sari. Rumah yang biasanya dipenuhi suara sindiran kini, dipenuhi keheningan yang canggung. Tidak ada lagi langkah ringan Rika di teras. Tidak ada lagi pujian berlebihan dari Bu Ratna tentang mobil putih yang kini entah berada di mana. Yang ada hanya tatapan penuh penyesalan. Aku keluar kamar seperti biasa. Menyiapkan sarapan. Menghangatkan air. Mengiris bawang dengan gerakan tenang. Tidak ada yang berubah dari rutinitasku. Namun suasana jelas berubah. Arman duduk di meja makan tanpa menyentuh ponselnya. Bu Ratna memandangi cangkir teh yang uapnya sudah menipis. "Ri," panggil Arman pelan. Aku tetap fokus menuangkan teh. "Ya?" "Kita perlu bicara." "Apalagi yang perlu dibicarakan?" tanyaku datar. Ia menelan ludah. "Tentang kita." Aku duduk di kursi seberangnya. Tatapanku tenang, tanpa kemarahan. "Kamu bilang ingin cerai," kataku. "Suratnya masih ada di laci ruang tamu, bukan?" Wajahnya berubah. "Aku tidak serius." "Surat itu tidak dibuat dalam 1 menit," jawabku pelan. "Kamu pasti sudah memikirkannya lama." Bu Ratna ikut bersuara, kali ini jauh lebih lembut dari biasanya. "Sari, Ibu mengakui kesalahan Ibu. Ibu terlalu cepat menilai." Aku menatapnya. "Ibu menilai saya dari apa yang terlihat." Ia menunduk. "Ibu pikir kamu tidak membawa apa-apa? Apa Ibu pernah bertanya saya bekerja di mana?" tanyaku. Tidak ada jawaban. Aku menarik napas perlahan. "Saya membayar sebagian kebutuhan rumah ini. Listrik, air, bahkan biaya renovasi dapur 2 tahun lalu." Arman terperanjat. "Itu dari kamu?" Aku mengangguk. "Tanpa saya umumkan." Ia memejamkan mata. "Kenapa kamu tidak bilang? Kamu tidak pernah bertanya." Kalimat itu kembali menjadi tembok yang tak bisa mereka lewati. Beberapa jam kemudian, kabar tentang penarikan mobil semalam menyebar ke seluruh lingkungan. Saat aku keluar sebentar untuk membeli bahan makanan, 2 orang ibu tetangga menghampiriku. "Mbak Sari," salah satunya tersenyum canggung. "Maaf ya kalau kemarin-kemarin kami ikut-ikutan kagum berlebihan." Aku membalas dengan senyum tipis. "Tidak apa-apa. Kami tidak tahu kalau Mbak pemilik showroom besar itu." Aku hanya mengangguk. "Saya juga tidak pernah mengumumkannya."
Bisik-bisik masih terdengar saat aku berjalan melewati mereka. Namun kali ini bukan lagi tentang betapa tidak berharganya aku, melainkan tentang betapa salahnya penilaian mereka. Sore itu, Arman masuk ke kamar saat aku sedang merapikan lemari. "Ri," katanya lirih. "Aku ingin memperbaiki semuanya." Aku tidak langsung menjawab. "Aku bodoh," lanjutnya. "Aku terlalu fokus pada apa yang terlihat." "Apa yang terlihat memang mudah memikat," jawabku. "Aku menyesal," katanya. "Aku tidak membelamu saat ibu menyebutmu beban." Aku menutup lemari perlahan. "Kamu bukan hanya tidak membelaku. Kamu setuju." Wajahnya tertunduk. "Aku terbawa suasana," katanya pelan. "Suasana tidak memaksa tanganmu menandatangani surat cerai," balasku tenang. Ia terduduk di tepi ranjang. "Aku pikir kamu memang tidak punya apa-apa." Aku tersenyum samar. "Dan sekarang setelah tahu aku punya, kamu ingin bertahan?" Pertanyaan itu membuatnya terdiam lama. "Aku ingin bertahan karena kamu istriku," jawabnya akhirnya. "Bukan karena showroom?" tanyaku. "Bukan." Aku menatapnya dalam-dalam. "Buktikan." Ia mengangkat wajahnya, terlihat berharap. "Apa yang harus kulakukan?" "Selesaikan semuanya dengan jujur." "Maksudmu?" "Katakan pada ibu dan pada lingkungan ini bahwa kamu salah. Bahwa kamu hampir menceraikan istrimu karena silau." Wajahnya memucat. "Di depan orang-orang?" "Iya." Ia terdiam cukup lama. Penyesalan memang mudah diucapkan dalam kamar tertutup. Namun mengakui kesalahan di depan publik membutuhkan keberanian yang berbeda. Malamnya, Bu Ratna masuk ke kamarku. Ini pertama kalinya ia melakukannya tanpa mengetuk dengan keras. "Sari," katanya pelan. "Ibu malu." Aku menatapnya. "Malu karena saya pemilik showroom?" Ia menggeleng cepat. "Malu karena ibu merendahkanmu." Aku melihat ketulusan di wajahnya. Namun luka yang terlanjur dalam tidak bisa hilang seketika. "Ibu terlalu bangga pada sesuatu yang belum tentu milik sendiri," lanjutnya. "Ibu lupa melihat yang sudah ada di depan mata." Aku tidak berkata apa-apa. "Sari, jangan pergi." Permintaan itu sederhana, namun berat. "Apa ibu akan memperlakukan saya berbeda setelah ini?" tanyaku. "Iya," jawabnya tanpa ragu. "Bukan karena saya punya harta." Ia terdiam sejenak sebelum menjawab, "Karena ibu sadar ibu salah." Jawaban itu lebih jujur daripada yang kudengar selama ini. Namun di dalam hatiku, ada sesuatu yang telah berubah permanen. Keesokan harinya, Arman benar-benar mengumpulkan beberapa tetangga yang semalam hadir di acara syukuran. Wajahnya tegang, tapi ia berdiri di halaman rumah dengan tegap. "Saya ingin mengatakan sesuatu," ucapnya. Aku berdiri di ambang pintu, mendengarkan. "Saya hampir menceraikan istri saya karena saya silau pada kemewahan," lanjutnya. "Saya tidak tahu bahwa selama ini ia yang justru menopang kami." Beberapa tetangga saling pandang. "Saya salah menilai. Dan saya meminta maaf." Suara itu tidak terlalu keras, namun cukup jelas. Aku memandangnya lama. Untuk pertama kalinya, ia memilih berdiri di sampingku, bukan di belakang orang lain. Setelah orang-orang bubar, Arman mendekatiku. "Aku sudah melakukannya," katanya pelan. Aku mengangguk. Namun di dalam diriku, keputusan belum selesai. Penghinaan yang kuterima bukan hanya satu kali. Bukan hanya satu ucapan. Ia menumpuk selama berbulan-bulan. Aku berjalan kembali ke kamar dan duduk di tepi ranjang. Ponselku bergetar. Pesan dari manajer showroom masuk. Penjualan meningkat drastis setelah kabar semalam beredar. Banyak yang penasaran dengan pemiliknya. Aku tersenyum tipis. Ironis. Saat aku dianggap tidak berharga, tak seorang pun peduli siapa aku. Kini setelah kebenaran terbuka, semuanya berubah. Namun satu hal yang tidak berubah adalah diriku. Aku tetap Sari. Dan kali ini, aku tidak lagi takut kehilangan apapun. Karena yang paling menyakitkan sudah kulewati. Dan keputusan selanjutnya akan sepenuhnya berada di tanganku. Namaku Sari. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar berdiri di persimpangan.
Bukan karena aku tidak punya pilihan. Justru karena aku punya terlalu banyak. Pagi itu aku duduk di ruang tamu sendirian. Cahaya matahari menembus jendela, menyinari lantai yang dulu sering menjadi saksi langkah ringan Rika dengan sepatu hak tinggi dan senyum penuh kemenangan. Sekarang lantai itu kosong. Bu Ratna keluar dari dapur membawa secangkir teh untukku. Tangannya sedikit gemetar. "Ini untukmu," katanya pelan. Aku menerimanya. "Terima kasih, Bu." Suara itu terdengar asing. Bukan karena nadanya kasar. Justru karena terlalu lembut. Keheningan di antara kami terasa canggung. "Ibu tidak tidur semalaman," katanya kemudian. Aku menatapnya. Memikirkan apa? Memikirkan betapa bodohnya ibu. Aku tidak menjawab. "Ibu mengusirmu dari hati ibu sendiri," lanjutnya, "padahal kamu tidak pernah melawan." Aku mengembuskan napas perlahan. "Saya tidak melawan bukan karena lemah, Bu. Ibu tahu. Karena saya menghormati." Kalimat itu membuat matanya berkaca-kaca. Arman keluar dari kamar dengan wajah lelah. Ia tampak tidak setenang hari-hari sebelumnya. Ada kegelisahan yang belum selesai. "Ri," katanya. "Aku ingin bicara lagi." Aku meletakkan cangkir di meja. "Silakan." Ia duduk di hadapanku. Tidak ada lagi nada tinggi. Tidak ada lagi sikap defensif. "Aku ingin kita pindah," katanya tiba-tiba. Bu Ratna menoleh cepat. "Pindah?" Arman mengangguk. "Aku pikir kita perlu ruang sendiri." Aku menatapnya tajam. "Ruang atau pelarian?" Ia terdiam. "Aku tidak ingin kamu pergi karena marah pada ibu," katanya pelan. "Aku ingin kamu tinggal karena memilihku." Pernyataan itu membuat dadaku terasa berat. "Apa kamu yakin?" tanyaku. "Iya." "Tanpa memikirkan showroom?" Ia mengangguk. "Tanpa memikirkan apapun selain kamu." Aku berdiri perlahan dan berjalan ke jendela. Dari sana aku bisa melihat beberapa tetangga yang masih sering melirik ke arah rumah ini, seolah menunggu kelanjutan drama. Aku tersenyum samar. "Arman," kataku tanpa menoleh, "kamu tahu apa yang paling menyakitkan?" Ia tidak menjawab. Bukan penghinaan ibu. Bukan sindiran Rika. Tapi ketika kamu berdiri diam dan membiarkannya terjadi. Ia menunduk. Aku merasa sendirian di rumahku sendiri. Suasana menjadi sunyi. "Aku minta maaf," ucapnya lagi. Kata maaf itu kini terdengar berbeda. Tidak lagi seperti formalitas. Aku berbalik menghadapnya. "Aku tidak ingin pindah," kataku. Bu Ratna terperanjat. Arman pun terdiam. "Aku ingin tetap di sini." "Kenapa?" tanya Arman lirih. "Karena aku tidak ingin lari." Aku melangkah mendekat. "Kalau kita pindah sekarang, orang-orang akan berpikir aku pergi karena menang. Seolah semua ini hanya soal harta." "Lalu?" tanya Bu Ratna pelan. "Aku ingin tinggal. Bukan sebagai menantu yang diremehkan. Bukan sebagai pemilik showroom. Tapi sebagai istri yang dihargai." Air mata mengalir di pipi Bu Ratna. "Ibu berjanji," katanya, "ibu akan berubah." Aku menatapnya lama. "Saya tidak butuh janji, Bu. Saya butuh sikap." Hari-hari berikutnya berjalan berbeda. Bu Ratna tidak lagi mengomentari pekerjaanku. Ia mulai bertanya tentang showroom dengan rasa ingin tahu yang tulus, bukan untuk pamer pada tetangga. Arman mulai pulang lebih cepat. Ia membantu di dapur. Ia menemani aku ke kantor tanpa merasa rendah diri. Namun ada satu hal yang masih menggantung. Surat cerai itu. Aku mengambilnya dari laci suatu malam. Kertas itu masih utuh. Tanda tangan Arman jelas tertera di sana. Ia melihatnya di tanganku. "Kamu masih menyimpannya?" tanyanya pelan. "Iya." "Kenapa?" "Sebagai pengingat." Ia menelan ludah. "Kalau suatu hari kamu kembali silau," lanjutku, "aku tidak akan menunggu sampai surat kedua dibuat." Ia mendekat dan memegang tanganku. "Aku tidak akan mengulanginya." Aku menatapnya dalam-dalam. "Pastikan." Beberapa minggu kemudian, sebuah undangan datang dari salah satu komunitas pengusaha di kota ini.
Mereka ingin aku menjadi pembicara dalam acara kewirausahaan perempuan. Arman membacanya dengan bangga. Kamu pantas mendapatkannya, katanya. Aku tersenyum tipis. Dulu kamu bahkan tidak tahu aku punya usaha. Ia tersenyum pahit. Sekarang aku ingin tahu semuanya. Malam sebelum acara itu, Bu Ratna masuk ke kamarku. Sari, katanya pelan. Boleh ibu ikut besok? Aku terdiam sejenak. Sebagai apa? Tanyaku. Sebagai ibu yang bangga. Kata-kata itu membuat hatiku bergetar. Aku mengangguk pelan. Boleh. Hari acara tiba. Aula itu penuh dengan perempuan-perempuan yang ingin belajar membangun usaha. Aku berdiri di atas panggung dengan gaun sederhana. Tidak mencolok. Tidak berlebihan. Aku memandang ke arah kursi depan. Arman duduk di sana. Bu Ratna di sampingnya. Untuk pertama kalinya, mereka memandangku dengan rasa hormat yang tidak dibuat-buat. Aku memegang mikrofon. Nama saya Sari, ucapku mantap. Saya memulai usaha saya dari nol. Tanpa warisan. Tanpa dukungan penuh. Bahkan tanpa pengakuan. Ruangan hening. Saya pernah dianggap tidak berharga. Pernah hampir kehilangan rumah tangga karena dinilai dari apa yang terlihat. Beberapa orang mengangguk. Tapi saya belajar satu hal. Nilai seseorang tidak ditentukan oleh seberapa keras ia memamerkan, melainkan seberapa kuat ia bertahan. Tepuk tangan terdengar menggema. Di kursi depan, aku melihat mata Bu Ratna berkaca-kaca. Aku tidak lagi merasa ingin membuktikan apapun. Karena bukti sudah ada. Dan yang tersisa sekarang bukan lagi dendam. Melainkan pilihan. Pilihan untuk memaafkan. Pilihan untuk tetap berdiri. Dan pilihan untuk tidak pernah lagi membiarkan siapapun merendahkan diriku. Aku adalah Sari. Dan hidupku tidak lagi ditentukan oleh penilaian orang lain. Melainkan oleh keberanian untuk menjadi diriku sendiri. Namaku Sari. Beberapa bulan telah berlalu sejak hari di aula itu. Sejak aku berdiri di atas panggung dan untuk pertama kalinya berbicara tanpa gemetar, tanpa rasa takut, tanpa beban ingin diakui. Rumah ini tidak lagi sama. Namun bukan karena catnya berubah atau furniturnya diganti. Yang berubah adalah cara kami saling memandang. Pagi itu, aku terbangun lebih awal dari biasanya. Udara terasa sejuk. Dari dapur terdengar suara piring beradu pelan. Aku keluar kamar dan mendapati Bu Ratna sudah menyiapkan sarapan. Ibu bangun terlalu pagi, kataku. Ia tersenyum lembut. Sekali-kali biar ibu yang menunggu kamu di meja makan. Kalimat sederhana itu dulu mungkin terdengar biasa saja. Sekarang terasa seperti pengakuan. Arman keluar dengan rambut masih basah. Ia langsung duduk dan menatapku dengan senyum hangat. Kamu ada jadwal ke showroom hari ini? Tanyanya. Ada pertemuan dengan pemasok baru. Jawabku. Aku antar. Aku mengangkat alis. Kantormu? Aku bisa datang sedikit lebih siang. Bu Ratna menimpali pelan. Suami memang seharusnya mendukung. Aku menatapnya. Tidak ada nada menyindir. Tidak ada makna tersembunyi. Hanya pernyataan tulus. Namun hidup tidak selalu berjalan tenang setelah badai berlalu. Siang itu, saat aku berada di ruang kerjaku, manajerku masuk dengan wajah ragu. Ada tamu yang ingin bertemu ibu, katanya. Siapa? Rika. Namanya terdengar seperti gema dari masa lalu yang belum sepenuhnya hilang. Aku terdiam beberapa detik. Persilakan. Ia masuk dengan pakaian yang jauh lebih sederhana dari biasanya. Tidak ada tas mahal. Tidak ada sepatu berkilau. Wajahnya tampak lelah. Ia duduk tanpa banyak gaya. Aku tidak akan lama, katanya pelan. Aku menatapnya tenang. Ada keperluan apa? Ia menelan ludah. Mobil itu sudah benar-benar ditarik. Aku tahu. Aku tidak punya cukup uang untuk melunasi sisa cicilan. Aku tidak menunjukkan ekspresi apapun. Aku datang bukan untuk meminta mobil kembali. Lanjutnya cepat. Aku datang untuk meminta maaf. Kata itu meluncur pelan, hampir seperti bisikan. Aku mengamatinya. Dulu ia berdiri dengan dagu terangkat tinggi. Sekarang bahunya sedikit membungkuk. Kamu tidak hanya menyakiti saya, kataku datar.
Kamu mempermainkan rumah tangga orang lain. Ia menunduk. Aku pikir Arman akan benar-benar meninggalkanmu. Kamu berharap begitu? Ia tidak menjawab. Sunyi beberapa saat. Aku tidak akan membalasmu, kataku akhirnya. Ia mendongak, terkejut. Tapi bukan berarti aku lupa. Matanya berkaca-kaca. Aku pantas mendapatkannya. Aku menyandarkan punggung di kursi. Kenapa kamu datang sebenarnya? Ia menghela napas panjang. Aku kehilangan pekerjaan. Reputasiku hancur. Tidak ada yang mau bekerja sama denganku. Aku terdiam. Dan kamu pikir aku akan menolongmu? Tanyaku pelan. Ia menatapku dengan sisa-sisa harga diri yang masih tersisa. Aku tidak tahu harus kemana lagi. Di dalam dadaku, ada dua suara. Satu ingin menutup pintu dan membiarkannya merasakan akibatnya. Satu lagi mengingat bagaimana rasanya diremehkan dan dijatuhkan. Apa yang kamu bisa lakukan? Tanyaku. Ia tampak bingung. Maksudmu? Keahlianmu. Aku cukup pandai pemasaran. Aku tersenyum tipis. Ironis. Showroomku butuh tim pemasaran tambahan, kataku pelan. Ia membelalakan mata. Kamu bercanda? Aku tidak bercanda. Tapi setelah semua yang kulakukan, aku tidak mempekerjakanmu karena kasihan, potongku tegas. Aku mempekerjakanmu karena aku profesional. Matanya benar-benar basah sekarang. Kalau kamu bekerja di sini, lanjutku, tidak ada drama. Tidak ada permainan pribadi. Hanya kerja. Ia mengangguk cepat. Aku mengerti. Dan satu hal lagi. Apa? Kamu akan memanggilku Ibu Sari di kantor. Ia terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. Baik, Ibu Sari. Untuk pertama kalinya, aku melihat rasa hormat di matanya. Bukan rasa iri. Bukan kepura-puraan. Ketika ia keluar ruangan, aku menyadari sesuatu. Kekuatan terbesar bukan pada kemampuan menjatuhkan, melainkan pada kemampuan memilih untuk tidak melakukannya. Malamnya, aku menceritakan semuanya pada Arman. Kamu mempekerjakannya? Tanyanya, terkejut. Iya. Ia tampak ragu. Apa kamu yakin? Aku lebih tenang saat ia berada dalam pengawasanku daripada berkeliaran membawa dendam. Arman terdiam, lalu tersenyum kecil. Kamu benar-benar berbeda. Aku hanya tidak ingin hidupku dikendalikan oleh amarah. Bu Ratna yang mendengar dari ruang tengah masuk perlahan. Kamu terlalu baik, katanya lirih. Aku menatapnya. Tidak. Saya hanya tidak ingin menjadi seperti yang dulu. Ia mendekat dan memegang tanganku. Ibu bangga padamu, ucapnya. Kata itu kini tidak lagi terdengar berat. Malam semakin larut. Aku berdiri di balkon, memandang lampu-lampu kota yang berkelip. Dulu aku berdiri di tempat yang sama dengan perasaan kecil dan tidak dianggap. Sekarang aku berdiri dengan hati yang lebih tenang. Bukan karena aku menang, tetapi karena aku memilih cara yang berbeda. Namaku Sari. Dan jika dulu aku harus membuktikan diri dengan menarik kunci mobil di depan semua orang, kini aku membuktikan diriku dengan memberi kesempatan pada orang yang pernah menjatuhkanku. Bukan karena aku lemah, melainkan karena aku sudah tidak perlu lagi membuktikan apapun kepada siapapun. Jika seseorang bertanya apa arti kemenangan bagiku sekarang, jawabannya bukan lagi tentang menarik kunci mobil dari tangan orang yang pernah merendahkanku. Bukan tentang tatapan iri para tetangga. Bukan pula tentang angka penjualan yang terus naik setiap bulan. Kemenangan bagiku adalah ketenangan. Pagi itu showroom terasa lebih hidup dari biasanya. Spanduk besar terpasang di depan gedung, menandakan peluncuran unit terbaru. Para staf sibuk mempersiapkan acara kecil untuk pelanggan setia. Rika berdiri tidak jauh dariku, mengenakan seragam kantor yang rapi. Wajahnya serius, fokus pada daftar tamu di tangannya. Ibu Sari, katanya sopan. Semua undangan sudah konfirmasi hadir. Aku mengangguk. Bagus. Pastikan tim presentasi siap tepat waktu. Baik, Bu. Hubungan kami kini profesional. Tidak ada lagi percikan persaingan pribadi. Tidak ada sindiran tersembunyi. Ia bekerja dengan sungguh-sungguh.
Dan aku memimpin tanpa dendam. Di rumah, suasana juga berubah menjadi lebih hangat. Bu Ratna tidak lagi membicarakan status sosial orang lain setiap kali berkumpul dengan tetangga. Jika ada yang memuji kesuksesanku, ia hanya tersenyum tanpa berlebihan. "Anak saya memang pekerja keras," katanya suatu sore. "Bukan menantu." "Anak," kata itu sempat membuatku terdiam. Arman pun berubah. Ia mulai membangun usahanya sendiri dengan lebih serius. Bukan untuk menyaingiku, melainkan untuk membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia mampu berdiri tanpa bergantung pada siapapun. Suatu malam, ia duduk di sampingku di ruang keluarga. "Ri," katanya pelan. "Terima kasih karena tidak benar-benar pergi waktu itu." Aku menatap layar televisi yang menyala tanpa suara. Aku hampir pergi. Aku tahu. Tapi aku sadar, lanjutku, pergi saat marah bukan solusi. Bertahan dengan harga diri yang utuh lebih sulit, tapi lebih bermakna. Ia menggenggam tanganku. "Aku bersyukur kamu memilih bertahan." Aku tersenyum tipis. "Aku bertahan bukan hanya untukmu." "Untuk siapa?" "Untuk diriku sendiri." Beberapa minggu kemudian, aku menerima undangan lain untuk berbicara dalam forum kewirausahaan yang lebih besar. Kali ini bukan hanya skala kota, tetapi tingkat provinsi. Di atas panggung itu, aku memandang ratusan wajah yang penuh harapan. Ada masa ketika saya dianggap tidak pantas. Ucapku mantap. Dianggap beban. Dianggap tidak membawa apa-apa. Ruangan hening. Tapi saya belajar satu hal penting. Harga diri tidak pernah bergantung pada pengakuan orang lain. Tepuk tangan bergema. Di barisan depan, Arman dan Bu Ratna duduk berdampingan. Wajah mereka tidak lagi dipenuhi kecanggungan, melainkan kebanggaan yang tenang. Setelah acara selesai, seorang perempuan muda menghampiriku. "Ibu Sari," katanya dengan mata berbinar. "Saya hampir menyerah karena keluarga saya meremehkan usaha kecil saya. Tapi cerita ibu membuat saya ingin mencoba lagi." Aku tersenyum hangat. "Jangan berhenti hanya karena suara orang lain lebih keras dari keyakinanmu." Perempuan itu mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Saat aku kembali ke rumah malam itu, aku berdiri sejenak di halaman. Tempat yang dulu menjadi saksi penghinaan. Tempat di mana aku menarik paksa kunci mobil dari tangan Rika di depan semua orang. Tempat di mana harga diriku kembali kutemukan. Bu Ratna keluar membawa selimut tipis. "Nanti masuk angin," katanya lembut. Aku tersenyum. "Iya, Bu." Ia berdiri di sampingku, memandang langit yang gelap. "Ibu sering berpikir," katanya pelan, "kalau waktu bisa diputar, ibu ingin memperlakukanmu lebih baik sejak awal." Aku menoleh. "Kalau waktu diputar, mungkin saya tidak akan sekuat sekarang." Ia terdiam, lalu tersenyum kecil. Arman keluar menyusul kami. "Kalian sedang apa di luar?" tanyanya. "Menghitung bintang," jawabku ringan. Ia tertawa pelan dan merangkul kami berdua. Malam itu tidak ada kemewahan yang dipamerkan. Tidak ada mobil putih terparkir mencolok di depan rumah. Yang ada hanya keluarga kecil yang belajar dari kesalahan. Beberapa bulan kemudian, showroomku membuka cabang baru. Kali ini dengan konsep lebih besar dan tim lebih solid. Saat acara peresmian, aku berdiri di depan pintu kaca yang mengilap. Pita merah terpasang rapi. Rika berdiri di sisi kanan sebagai kepala divisi pemasaran. Arman di sisi kiri, mendukung penuh. Bu Ratna memegang gunting dengan tangan bergetar karena haru. "Sari," katanya pelan sebelum memotong pita, "ibu tidak pernah menyangka akan melihat hari ini." Aku tersenyum. "Saya juga tidak, Bu." Pita terpotong. Tepuk tangan bergema. Di tengah sorak-sorai itu, aku menyadari sesuatu. Hidup tidak pernah benar-benar tentang siapa yang paling kaya. Bukan tentang siapa yang paling berkuasa. Melainkan tentang siapa yang mampu menjaga martabatnya saat diremehkan. Dan siapa yang mampu memaafkan tanpa kehilangan harga diri. Aku adalah Sari. Aku pernah dianggap beban. Pernah hampir ditinggalkan. Pernah berdiri sendirian di tengah penghinaan. Namun hari ini, aku berdiri tegak. Bukan karena ingin membalas. Bukan karena ingin dipuji, melainkan karena aku tahu nilai diriku. Dan kali ini,
tidak ada seorang pun yang bisa merenggutnya lagi.